Shalom Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Perkenalkan, saya Pendeta Melki Patoni, Pendeta Jemaat GPIB Anugerah Pangkalan Berandan, Pospelkes Secanggang, Kabupaten Langkat, Mupel, Sumut, Aceh. Dalam kesempatan ini Bapak Ibu Saudara, kami Pospelkes Secanggang mencari dana dalam rangka pengadaan motor gereja untuk mendukung proses pelayanan saya di Pospelkes Secanggang. Mohon bantuan dan dukungan dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Berikut Ibu Bapak profil dari Pospelkes Secanggang. Demikianlah Bapak Ibu Saudara profil dari Pospelkes Secanggang. Kiranya Bapak Ibu Saudara berkenan untuk membantu, mendukung dan menopang pelayanan kami. Bantuan Ibu Bapak Saudara dapat diberikan melalui nomor rekening di bawah ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa bertemu lagi dalam acara Morning Call GPIB hari ini. Bersama saya Pendeta Ana Leander Saerang, Pendeta Jemaat GPIB Irene Jakarta. Kita bersama-sama akan disapa oleh firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa. Di hari yang baru yang Engkau anugerahkan bagi kami ya Tuhan, kami naikkan puji dan syukur, terima kasih. Dan kami sungguh rindu Engkau hadir pada saat ini melalui kebenaran firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat mengerti akan firman-Mu ya Tuhan, dan kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Inilah seru permohonan kerinduan kami, di dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan di pagi hari ini dari Injil Matius pasal 12 ayat 9 sampai 15a yang mengatakan bagi kita. Setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya, "Bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat?" Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia.
Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba, dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu, boleh berbuat baik pada hari Sabat." Lalu kata Yesus kepada orang itu, "Ulurkan tanganmu." Dan ia mengulurkannya, maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka, lalu menyingkir dari sana. Saudara-saudara, demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita sekalian. Yang berbahagia adalah setiap kita yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya dari hari ke hari. Saudara-saudara, terkadang kita mudah menjatuhkan hukuman kepada seseorang berdasarkan aturan yang kaku, tanpa memperhatikan nilai kemanusiaan. Yesus juga dipersalahkan karena menyembuhkan orang pada hari Sabat. Bagi Yesus, nilai hidup manusia lebih penting daripada berbagai peraturan Sabat. Itu sebabnya Yesus berani melanggar tanda kutip peraturan itu demi menyembuhkan dan menyelamatkan orang yang mati sebelah tangannya itu. Tindakan Yesus itu membuat orang-orang Farisi marah dan mereka bersekongkol untuk membunuh Yesus. Apa yang dilakukan Yesus menimbulkan hal yang tidak baik yang dilakukan oleh orang-orang Farisi. Yesus pun mesti rela menanggung kecaman sebagian orang akibat perbuatan baik yang dia lakukan. Saudara-saudara, pembacaan kita ini menunjukkan orang-orang Farisi yang mencari kesalahan Yesus ketika mereka melihat Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Pada saat itu Yesus sedang berada di sebuah rumah ibadat, lalu bertemu dengan orang yang sebelah tangannya lumpuh. Orang Farisi itu kemudian memanfaatkan hal itu untuk mencari kesalahan Yesus dengan berkata, "Bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat?" Tapi Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba, dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Tidakkah pemilik domba itu akan menangkap dan mengeluarkan dombanya yang terjatuh ke dalam lubang itu?" Lalu Yesus melanjutkan berkata, "Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu, boleh berbuat baik pada hari Sabat." Saudara-saudara, Yesus pun menyembuhkan orang itu. Ada banyak orang yang sedang menderita bermacam masalah dan memerlukan jamahan Tuhan. Yesus tahu apa yang menjadi kebutuhan manusia dan apa yang menjadi tugasnya ada di dunia ini, turun ke dunia ini. Karena itu ia berkata kepada orang yang sakit tangannya, lumpuh tangannya itu, "Ulurkan tanganmu." Yesus menyembuhkannya, dan orang itu tangannya sehat seperti tangan yang satu lagi. Yesus datang untuk menyembuhkan dan menawarkan keselamatan kepada semua orang tanpa terkecuali. Tapi lihat bagaimana respon orang Farisi yang merasa tahu betul Taurat Tuhan. Apa yang dilakukan Yesus bukannya membuat orang Farisi bersuka cita karena Yesus sudah menyembuhkan orang yang lumpuh tangannya itu. Bukannya bersuka cita, bukannya bersyukur karena orang yang lumpuh sebelah tangannya itu sudah sembuh. Tapi mereka
Orang Farisi itu memakai momen itu untuk mempersalahkan Yesus, untuk menjebak Yesus. Bukannya mereka senang melihat ada orang yang dijamah Tuhan, tapi malah mereka lebih mementingkan peraturan atau tradisi-tradisi yang mengikat. Lebih mementingkan itu ketimbang memperlihatkan kasih Allah kepada orang lain, memperhatikan orang lain, berbuat baik kepada orang lain. Apa yang ditunjukkan oleh orang-orang Farisi itu adalah sebuah bentuk kesombongan rohani yang timbul akibat lebih memilih tradisi atau tata cara apa yang mereka pahami selama ini. Mereka lebih memilih tata cara atau tradisi ketimbang mengasihi orang lain. Artinya, peraturan menjadi lebih tinggi ketimbang membangun hubungan dengan Tuhan dan melakukan sesuai dengan perintahnya. Yesus menentang hal ini. Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada aku. Percuma mereka beribadah kepada aku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Kita bisa lihat dalam Markus 7 ayat 6-8. Apa yang dikatakan Yesus ketika kita lebih mementingkan tradisi, ketika kita lebih mementingkan tata cara peraturan-peraturan buatan manusia ketimbang melakukan perintah Allah. Yesus berkata, percuma saja kamu beribadah kalau hubungan dengan Tuhan ternyata tidak diperlihatkan dan diwujud nyatakan dalam memberikan perhatian dan kasih kepada sesama. Percuma saja beribadah kalau hubungan dengan Tuhan ternyata dinomor duakan di bawah berbagai formalitas, peraturan atau tata cara buatan manusia. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita bagaimana kita tetap berbuat baik kepada siapapun, tidak jemu-jemu untuk berbuat baik. Saudara-saudara, kita dapat menghadapi pilihan untuk menolong sesama dan dinilai melanggar peraturan, atau menaati peraturan dan mengabaikan penderitaan sesama. Kita butuh keberanian untuk meneladani apa yang dilakukan Yesus, untuk meneladani keputusan Yesus. Nilai kasih kepada sesama lebih tinggi dari kepatuhan pada peraturan. Membantu meringankan beban sesama harus dilakukan, meski untuk hal itu kita dianggap tidak taat dan ikut menanggung risikonya. Selamat mengikuti teladan Yesus Kristus. Tetap berbuat baik karena kita berharga di mata Tuhan, manusia ciptaannya. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Terima kasih untuk lawatan firman-Mu bagi kami, mengingatkan kami semuanya untuk tetap setia melakukan kehendak-Mu dan perintah-Mu dalam kehidupan kami, untuk tetap menyatakan kasih Tuhan di tengah-tengah kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Hubungan kami dengan Tuhan terjalin baik dan kami perlihatkan bagaimana hubungan kami dengan sesama juga terjalin dengan baik. Untuk kami tetap memberikan perhatian dan kasih bagi setiap orang yang sungguh memerlukan kasih dan perhatian. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Tuhan, terima kasih untuk setiap kasih dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk hari yang baru yang Kau anugerahkan bagi kami. Tuhan, berkati kami dalam kehidupan kami, dalam tugas tanggung jawab pekerjaan yang harus kami lakukan sepekan ke depan. Mampukan kami Tuhan dalam pekerjaan, dalam usaha kami, dalam pendidikan kami, dalam setiap tugas-tugas pekerjaan yang harus kami kerjakan. Dampingi kami, pelihara kami, berkati kami. Kami juga berdoa Tuhan bagi kehidupan masyarakat Indonesia saat ini masih dalam pandemi ini. Tuhan, hanya padamu kami mohon pengasihan-Mu. Pulihkan negeri ini,
pulihkan kehidupan kami ini Tuhan, sehingga kami kembali boleh menyambut anugerah berkat-Mu dalam setiap tugas-tugas kegiatan-kegiatan kami. Terima kasih Tuhan, hanya kepadamu kami berserah dan berseru. Inilah seru permohonan kerinduan kami, hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus, nama yang berkuasa dalam kehidupan kami. Kami berdoa dan bersyukur senantiasa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi diberkati Tuhan, selamat pagi, salam sehat, selamat menjalani kehidupan ini bersama-sama dengan kasih dan kemurahan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, perkenalkan saya Pendeta Melki Patoni, Pendeta Jemaat GPIB Anugerah Pangkalan Berandan, Pospelkes Secanggang, Kabupaten Langkat, Mupel, Sumut, Aceh. Dalam kesempatan ini Bapak Ibu Saudara, kami Pospelkes Secanggang mencari dana dalam rangka pengadaan motor gereja untuk mendukung proses pelayanan saya di Pospelkes Secanggang. Mohon bantuan dan dukungan dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Berikut Ibu Bapak profil dari Pospelkes Secanggang. Demikianlah Bapak Ibu Saudara profil dari Pospelkes Secanggang. Kiranya Bapak Ibu Saudara berkenan untuk membantu, mendukung dan menopang pelayanan kami. Bantuan Ibu Bapak Saudara dapat diberikan melalui nomor rekening di bawah ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.